halaman 19. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ketiga namanya nafsul mulhamah. Yang pertama kita baca kemarin itu ada nafsul ammarah, yang kedua nafsul lawwam. Jadi tingkatan-tingkatan kedudukan nafsu yang ada di dalam nafsu kita masing-masing. Nafsul amarah itu disebutkan dalam Al-Quran surah Yusuf. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Adapun nafsul lawamah dalam surah Al-Qiyamah la uqsimu bin nafsil lawamah. Jadi ulama menyusun tingkatan nafsu berdasarkan Al-Quran. Yang ketiga sekarang nafsul mulhamah itu dalilnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dalilnya yang diambil. Maka perjalanannya nafsul mulhamah itu karena Allah. Nah, sudah meningkat nih lah. Yang kita mudah-mudahan sudah berada di nafsul mulhamah ini diberikan Allah jalan. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha bayyana laha al-khaira wasyarra. Jadi Allah menjelaskan kepada hambanya jalan kebajikan dan jalan kebatilan. Itu diberitahukan sudah. Melalui firman-Nya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita tinggal memilih dengan ilmu yang kita miliki. Yakni bahwasanya orang yang salik pada martabat ini mulhamah, tiada jatuh tilik mata hatinya itu melainkan atas syuhud akan perbuatan Allah. Tilik artinya memandang, syuhud itu penyaksian batin. Ya, penyaksian batin yang disebut dalam syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya kita sembah. Itu pengambilan syuhud. Dari mana syahida yashhadu. Syuhudan masdar kalimatnya. Jadi bukan memandang dengan mata kepala, tapi dengan basirah, mata hati, dengan jauh, dengan perasaan basirah kita. Nah, orang sudah di mulhamah ini hendaknya. Bahwasanya orang yang salik ini menuju Allah dengan wirid. Berjalan dengan wirid. Bertarikat dengan wirid, dengan sebanyak-banyaknya bacaan. Ya.
pada martabat ini tiada jatuh tilik mata hatinya itu melainkan atas syuhud akan perbuatan Allah Ta'ala. Semua yang terjadi di dalam tubuhnya atau di luar dirinya itu adalah yang terjadi fi'lullah, perbuatan Allah. Ini maka mereka ini sudah di sini hendaknya. Nah. Jadi hati mereka ini sudah betul-betul menghilangkan rasa basyariah, rasa sifat basyariah, sifat nafsu kita tuh hilang dengan sebab banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah nyata hakikat iman. Artinya telah nyata kebenaran iman kita itu sehingga kalau mensuhud segala gerik dan diam dan bergerak itu ciptaan Allah. Itu kalau dalam tauhid kita. Bagarak badiam keulahan Allah Ta'ala. Kada kita mengulahnya. Dan yakin di dalam hatinya bahwasanya sekalian perbuatan itu terbit daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jadi kita berzikir nang 10 tadi ada kalau berzikir nang 10 kali tadi diisi dengan la qudrata illallah, la iradata illallah. Di dalamnya tuh nah maknanya tuh dihadirkan kayak itu. Supaya kita melatih menghilangkan sifat basyariah kita. Sifat basyariah sifatnya nafsu. Itu isinya zikir yang 10 tuh. La qudrata illallah, la irata illallah, la ilma illallah. La sam'a illallah, la bashar illallah, la kalama illallah. Tambah lagi kena la qudrata illallah, la irata, la kalama illallah. 10 jumlahnya. Itu latihan orang salik menuju Allah, membiasakan menghilangkan perasaan basyariah nafsu kita. Sudah terlatih itu, maka ingat terus dalam berzikir. Artinya la kudrata kada kau berucap mun kada kudrat Allah. Nang mengawakan jadi kau mengucap kalimat timbul la ilaha illallah. Itu diantaranya latihannya. Dan selain daripada Allah Ta'ala itu tiada sekali-kali pada hakikatnya itu mempunyai perbuatan. Hilang tadi Bang. Ini yang dimaksud amaliyah itu naik kehadirat Allah. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Yas'adu ilaihi al-kalimut tayyibu. Naik jikir-jikir yang sekian banyak yang kita keluarkan dari lisan kita. Wal amalus salihu yarfa'ulah. Karena ada kita. Mun masih rasa kita, kada salah juga. Tapi amal itu, zikir itu masih berputar di sekitar awak kita. Karena kita. Itu orang hakikat. Kada kau naiknya kita Bang. Itu yang dimaksud as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itulah. Dari hamba-hamba Allah nomor iman inilah cara mi'rajnya dia setiap sembahyang. Mi'rajnya salat. Seperti itu hakikat amaliyahnya. Dan telah pana ia daripada perbuatan barang yang selain daripada Allah Ta'ala. Di dalam syuhud, pandangan basirahnya, mata hatinya akan perbuatan Allah Subhanahu. Semuanya yang terjadi adalah fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita disuruh mengenal yang pertama mengetahui zat Allah, bahwa zat Allah laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, ma'rifatul af'al, mengenal perbuatan Allah. Yang ketiga, ma'rifatul sifat. Yang keempat, ma'rifatul asma. Itu dalam ilmu tauhid. Dan muradun itu bahasa Arab yang dikehendaki pembicaraan kita nih. Nang di makam mulhamah. Dengan pana pada martabat ini, yakni mana pada nafsul mulhamah, yaitu luput daripada perasaannya. Nah, ada lagi perasaan kita karena sudah diangkat majujuk. Tapi ini kisahnya aja lah.
karena perjuangan orang ini tarikatnya beberapa tahun melalui mursyidnya. Ini kita ini mempendir tentang teorinya. Dengan berkat membaca mudah-mudahan dengan zikir kita, dengan salawat kita, dengan Quran kita. Dan daripada perbuatannya, ada lagi merasa ada perbuatannya. Inya bujur-bujur meyakini kalimat hadis Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil azim. Itu bujur-bujur masuk ke dalam sanubarinya. Karena banyaknya berzikir kepada Allah, dapat anugerah rasa hilang perasaan manusianya. Jadi dapatnya itu melalui zikir dan bukan karena zikir, itu anugerah Allah. Berapa banyak orang yang hafal Quran, macam-macam apa itu, mereka dapat itu. Itu anugerah. Menurut keikhlasannya. Karena ikhlas itu kan definisi orang-orang sufi, at-tabarri min haulihi wa quwwatihi. Dia berlepas dari rasa ada daya dan kekuatannya. Ar-ruju'u ila haulillah wa quwwatillah. Kembali dalam rasanya itu diberikan Allah kepada kekuatan Allah dan daya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang fana pada martabat nafsu limah yaitu luput daripada perasaannya dan daripada perbuatannya dan daripada segala panca inderanya seluruhnya. Yakni gaib ia daripada pendapatannya di dalam syuhud akan Allah Ta'ala. Gaib ternyata hilang, bahasa kita lah. Hilang rasa kemanusiaannya, diganti Allah. Allah yang mengganti. Karena diberi anugerah, karena banyaknya mengingat Allah subhanahu. Di mana dalilnya? Ya nam alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ini sudah masuk ke sini. Karena kamutmainnah yaitu nang dalil yang luar biasa. Jadi tingkatan yang ketiga ini mulhamah ini sudah luar biasa. Kalau kita berada di sini, kita selalu dengan Allah. Dan yang dikehendaki muradun, dikehendaki dengan panah pada nafsul mutmainnah yang lagi akan datang, yaitu panah segala sifatnya dan suhud ia akan sifat Allah Ta'ala. Nah, ini tingkatan yang keempat. Dan yang dikehendaki dengan panah martabat radiyah yang lagi akan datang, yaitu panah dirinya daripada segala sifat basyariah di dalam suhud akan ahadiyah. Ada ahadiyatillahi ta'ala. Ini luar biasa sudahlah, ini pembicaraan aja. Hadiah itu apa artinya? La ta'ayyun, tidak ada. Ini di dalam ilmu Allah. La ta'ayyun yaitu kun hijatillah. Artinya la ya'lamu illallahu. Itu hadiah. Artinya kita kadang di sini ini urusan Allah itu. Allah aja yang tahu. Nah, ini tingkatan mereka-mereka. Nafsur radiyah itu telah hampir ia pada makam baqa, dan makam itu yaitu martabat nafsul mardiyah yang lagi akan datang bicaranya itu, dan alamnya itu alam arwah, dan tempatnya itu di dalam roh, dan halnya itu asyik akan Allah Ta'ala, dan wiridnya itu ma'rifah akan Allah Ta'ala, dan sifatnya itu as-sakha, yakni pemurah hati, dan qanaah, yakni tiada loba kada hubud dunia, dan ilmu, dan alamnya yakni ilmu din, dan ilmu yakni ilmu din, dan tawadu yakni merendahkan diri, dan sabar, dan hilm yakni tiada lakas marah, dan tahammul aza yakni menanggung akan kesakitan,
dan memaafkan daripada kesalahan manusia, dan menunjukkan manusia atas berbuat amal yang soleh dan atas berbuat kebajikan, dan menerima ia uzur daripada manusia, dan syuhud ia akan bahwasanya segala perbuatan manusia dan segala binatang di dalam genggaman Allah Ta'ala, yakni adalah syuhud segala perbuatan dirinya dan segala manusia dan lainnya, yaitu terbit daripada kudrat Allah Ta'ala. Ini tingkatan nang bubuhannya nih lah. Ya, karena nafsu kita 7 kalau 7 lah. Nah, ya. Jadi mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati wadkhuli fadkhuli fi ibadi. Itu tingkatannya ulama nih menyusun atau menghitung nafsu ini ada 7. Tapi kita nih mudahan kawan nang keempat sudah luar biasa lah. Nang keempat, nang ketiga pun luar biasa. Jangan bertahan di nafsul amarah. Mun di amarah nih ya nang panyarikan kita nih. Kada kosasi panyarikan. Emosi terus. Karena merasa saurang terus. Bila kita tuh panyarikan apa aja itu berarti di amarah hendaknya kita. Bila dilawang mah ini ketujuh sudah beribadat, tapi masih kada kawa meninggalkan maksiat, itu dilawang mah. Tapi kalau di mulhamah yang kita baca tadi itu sudah meningkat, itu luar biasa sudah. Nah, mudahan berkat kita membaca Allah memberikan taufik dan hidayah am kita. Adapun amalannya kita nak ada mursyid ni apa nang nyaman, itu aja. Nyaman Quran tuh lebih abda, nyaman istighfar bagus, salawat bagus, semuanya bagus. Yang penting lisan kita ini sebanyak-banyaknya menyebut Allah. Paman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Lain surah Al-Qari'ah nih lain. Barang siapa, nah di surah Al-Qari'ah kita baca sudah. Barang siapa yang berat timbangan kebajikannya, dipastikan mereka itu nyaman di dunia dan di akhirat. Tapi paman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannami khalidun. Surah 102 dan 3 surah Al-Mu'minun. Barang siapa nang kada tapi bajikir. Bajikir juga tapi lantaran aja lah. Maka mereka itulah yang merugikan diri mereka sendiri, dan mereka akan berada di dalam neraka hal keadaannya kekal. Waliyahudzubillah. Jadi kita ini disuruh sebanyak-banyaknya berzikir. Allah menyuruh dengan syarat zikir apa? Al-munsyiati min al-sinatil mukhlisin. Yang sumber zikir itu keluar dari lisan kita berdasarkan ikhlas. Nah itu. Yakni pana perbuatan sekalian yang lain daripada Allah Ta'ala itu di dalam perbuatan Allah Ta'ala, dan dinamakan pada istilah ulama ahli sufi akan pana af'al. Nah, jadi hilang dari rasa perbuatan kita. Itu marifatul af'al ngarannya. Kalau orang belajar tasawuf itu pasti nang dibahas dulu marifatul af'al nang pertama. Nang gawian kita kau banyakan nih nah. Itu yang dibahas bahwa hakikat kau jadi bergerak dan berdiam adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada tinggal baginya i'tirad atas segala makhluk sekali-kali. Kada ada lalu lagi i'tiradnya. Inya melihat nang baik, alhamdulillah, melihat nang jahat, meminta bantuan tolong Allah supaya dilindungi. Kada lagi mah hina. Karena hakikat perbuatan itu dari Allah, itu sudah dari rukun iman kita. Setiap yang dilakukan oleh siapapun, baik ataupun jahat, itu maka tulisannya sudah. Cuma masing-masing kita aja pilih kanan yang jahat cepat-cepat bertobat. Summa yatubu min qarib, kata Allah. Pilihnya takana, tulisan itu datang lawan kita, detik dan harinya dan jamnya, cepat bertobat. Ya pasti datang.
Karena itu sudah diguris Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Oleh karena itu kita kada boleh menghina orang. Kada boleh menghina orang. Nang boleh itu kan memberikan informasi yang baik atau mendoakan. Karena ada gurisannya sudah. Sudah sebelum lahir itu ditulis. Nah ini orang-orang nang berada di pana af'al. Karena semua kita ini akan terjadi menjalani kebaikan dan karena tadi sudah ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha sudah dipadahkan. Bahkan nang fujur itu pertama diilhamkan Allah kepada hamba-hambanya, baru takwa. Dahulu kejahatan. Artinya kita ini dominan berbuat jahat itu lebih cepat daripada berbuat takwa. Tapi ada kuncinya. Summa yatubu min qarib kata Allah. Ikam sadar ya Allah Ta'ala, wahai hambaku, segera bertobat. Makanya jar guru kita malam apa? Orang yang sabar tuh kalau maksiat, orang beriman nih, ditunda 6 jam dulu, baru ditulis kata Allah. Nah, daripada Allah tuh maha sabarnya. Sehingga memerintahkan kepada malaikat atid, supaya jangan ditulis kejahatannya itu ditunggu 6 jam. Kalau dalam 6 jam tuh ada menyesal dan bertobat. Itu yang dimaksud sifat Allah as-sabur. Nangkam 99. Nah. Tapi kalau kebaikan ketika berniat langsung ditulis. Rakib langsung menulis. Cuma membujur-bujur seperti ini 6 jam, jangan coba-coba nak maksiat. Nah. Kalau pindah maksiat, innalillah, itu khawatirnya kita. Jadi orang yang tiada tinggal baginya di dalam hatinya tadi iktiraf atas segala makhluk sekali-kali. Kada lagi nya menghina orang apapun. Mun Nabi kan ketika dijalimi sidin mendoakan. Dan adalah segala manusia di dalam tiliknya itu seperti wayang kulit yang digerakkan oleh dalangnya itu. Nah, kayak itu sampai yang gejala ini mengumpamakan kayak itulah. Nah, karena kau bergerak, mun kada digerakkan, ini istilah ilmu tauhid. Iya karena budu. Itu dadanya nang kada bergerak tadi. Dalam digerakkan masih ada wujud kita kawa mengenal Allah. Paling tidak seperti itu dulu. Yang pertama kita membiasakan bujur-bujur Allah iya karena bud la maksuda bihaqqin illallah. Dan setengah daripada sifatnya itu sifatnya mulhamah tadi asyauq yakni rindu dan menangis dan susah hati dan enggan dia daripada segala makhluk dan masgul ia dengan berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dan masgul ia dengan zikrullah dan sangat gemar ia akan Allah Ta'ala dan barang sebagainya seperti dalam kitab Syair Suluk. Jadi ini mau urusi dirinya aja lagi, kada lagi mencaci maki orang lain. Karenanya pinandu setiap gerak-gerik manusia baik maupun jahat sumbernya dari Allah. Tapi bila petang kada baik gawiannya itu perbuatan yang tidak diridai Allah. Bila nang baik itulah perbuatan yang diridai Allah. Nya nang paham nang kada sembahyang lagi itu ya sembahyang baik. Dari Allah bujur aja, tapi nang kada baik tuh gawean nang kada diridai Allah. Nang kada sembahyang tuh diridai Allah. Dimurkai itu. Arti dimurkai kan kenapa kada dapat rahmat? Sehingga untuk mengingat Allah tuh kada kawa. Nah. Dan sugianya bagi orang yang telah sampai kepada martabat ini, yakni nafsul mulhamah. Ya. Nah, mudah-mudahan kita di sini barang anaknya bahwa ia membanyakkan zikir hu.
Dan terkadang disebutnya hu itu dengan nafi dan isbat, yaitu la hu illahu. Dengan mat la, artinya matnya ini panjang, la-nya itu panjang, dengan memanjangkan la-nya, la nafinya. Lalu kita berzikir yang 3 kali itu nah. Karena kalau orang nang khalisan minasyirik berzikir itu ada lagi nilainya, kada kau dinilai lagi sudah. Kalau nang bernilai juga apa zikir la ilaha itu kalau ditimbang dalam hadis nang khalisan minasyirik itu nang ditimbang 7 lapis langit dan bumi kada kau menyamai nang sekali berzikir la ilaha illallah. Itu kalau ditimbang enggak. Tapi kalau nang khalis minasyirik, bujur-bujur orang tuh karena Allah, kada mana seseorang lagi, itu kada ada lagi ukurannya. Nang orang 1.000.000 kali berzikir, cukupnya sekali orang marifat. Karena kada ada nilainya, karena kada inya nang berzikir. Dalam jauhnya tuh kada inya. Nah itu perbedaannya orang nang arif billah. Jadi dengan memanjangkan la ilaha illallah. Iya kan paling kita nang 3 kali itu nang habis apa berdoa tuh ada kalau terakhir. Nah, isi di situ la ma'buda bihaqqin illallah. Kenapa jadi panjang tadi supaya hati ini kau menerjemahkan maknanya. La ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah yang sebenarnya melainkan Engkau ya Allah. Itu maknanya. La maqsuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang dituju yang sebenarnya melainkan Engkau ya Allah. Yang terakhir, la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang maujud, yang hakiki, yang kekal melainkan zat Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalilnya yang terakhir. Qurannya. Nah ini yang dimaksud dengan matla, memanjangkan la nafinya, dan waw pada hu. Jadi ada yang berzikir hu memanjangkan wawnya. Ini terikat mereka yang sudah menjalani. Kita ini hanya membaca dulu lah, membaca aja. Nah, mudah-mudahan dengan membaca ingat kena. Jadi memanjangkan waw pada huruf hu itu serta membanyakan ia zikir itu karena tiada memberi bekas zikrullah itu melainkan dengan membanyakan zikir yang jahar, yang nyaring, serta dengan kuat dan membanyakan zikir khafi supaya sampai ia kepada martabat nafsul mutmainnah. Nah jadi kita disuruh berzikir nyaring dulu. Kenapa jadi nyaring? Karena hati kita ini masih keras. Diumpamakan batu. Dalam Quran summa qasat qulubukum. Apa tuh? Semua ayatnya tuh. Min ba'di jalika fahyakal hijarah au asyaddu qaswah. Itu dalilnya. Jadi dikinayahkan hati kita ini bagaikan batu yang keras. Maka kalau batu yang keras ini harus pemukulnya dengan batu yang gana. Harus dengan pemangkung nenggah, nah supaya pecah. Maka disuruh kita berzikir itu dengan zikir yang nyaring. La ilaha illallah. Supaya yang didengar oleh telinga, dirasakan hati itu yang didengar Allah. Itu maksudnya. Tapi kalau sudah jadi hanya zikir hafi. Zikir dalam hati tadi. Ini zikir dalam hati ini menyampaikan kita kepada makam mutmain. Nah, teori mereka ini nah itu. Jadi makanya dalam surah Al-Hajjab itu kita paling sedikit jersidin berzikir ini sehari 300 paling sedikit. Nang wazzakirin Allah katsiran wazzakirat a'addallahu lahum maghfiratau wa ajran azima. Itu dalilnya. Adapun yang suluk itu disurahkan 12.000 dalam sehari. Makanya guru sekumpul zikir sidin 24.000 dalam suluk sidin. Nah,
Karena tapi apa? Untuk memecah, menghapuskan nang kerasnya. Kerasnya apa? Karena banyak masalah di dalamnya. Pikiran macam-macam. Itu yang disebutkan di dalam kitab Ad-Dasuki. Takhallad zakiru awalan min qalbih. Pemulaan untuk melatih orang yang berzikir itu di hatinya. Yatturudu anhu jami'al khataratil wahmiyah. Dia menghilangkan dari hatinya seluruh godaan-godaan yang tidak jelas dalam hati. Wa jami'al kainati allati ista'badathu, dan seluruh keadaan-keadaan yang tidak jelas pikiran dan hati, itulah yang memperbudak kita barataan. Memperbudak kita, apa memperbudak? Min jahin, yaitu kita ini ketujuh hendak berpangkat jadi ya kah? Hendak terus berpangkat tuh. Wa malin, ketujuh hendak mencari harta aja. Wanisain, yalah. Itu anunya, taswirnya, gambarannya yang jadi macam-macam tadi. Nah. Wabanin, memuji anak. Wadirhamin, duit. Wamadhin, ketujuh dipuji. Wa nahwi jalika biqaulihi la ilaha illallah. Itu latihannya. Bila kadang itu terus menyerang kita itu. Maka dalam sembahyang pun kadang-kadang ada keingatan. Nah, kadang kawa kita, kadang kau sadar. Karena kebanyakan sasak di dalam nafsu kita ini, macam-macam ingatan. Jadi para ulama sufi untuk mengurangi itu, melatih itu, tidak ada wirid mereka melainkan dengan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah sini ada kita. Dan itu bacaannya ringkas dan nyaman. Ternyata berat diucapkan gangguannya. 100 saja bisukan itu bilang muat-muat bajikir. Ujiannya luar biasa. Jadi dengan membanyakkan zikir yang zahar, yang nyaring, serta dengan kuat, artinya kuat, la ilaha illallah. Jangan diputus kalimat hanya tuh la ilaha illallah, salah. Harus dibarisi hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu contohkan guru tuh zikir tuh. Nya ada jam zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kada bujur kayak itu zikirnya. Baris hak dibuang. Mawasal tapi kada dibarisi. Nah, jadi perlu belajar zikir. Kada kawa asal laju aja. Orang bertahlil mahaul bilang ceririt zikir. Kaganangan anunya yang la ilaha illallah. Kada mau itu. Itu sudah dipengaruhi perasaan anak cepat. Jadi harus dibarisi la ilaha illallah. Seperti itu zikirnya. Dan membacakan zikir hafi, zikir yang tersembunyi. Lain zikir hafi mengikuti hafi, lain inilah maksudnya hafi ini. Ini ada jangan zikir hafi. Dalam rumah tuh empat ada di kamar, ada di luar. Zikir hafi juga tuh berzikir maudak hafi. Ada ini maksudnya berzikir kadang-kadangaran oleh orang, hanya hati kita. Tadi kita mendengar ini zikir hafi. Di sini kan tulisannya hafi kan? Zikir hafi. Kena salah paham dikira mah udah hafi. Supaya sampai ia seseorang tadi kepada martabat nafsul mutmainnah. Dengan zikir hafi ini kan kita tafakur jadinya. Supaya cepat dihantarkan hati kita kepada mutmainnah. Dan sugianya dihadirkan di dalam hati pada ketika berzikir itu hu itu akan semata-mata wujud Allah Ta'ala. Hu itu kan Allah. Kul huwallahu ahad, itu dalilnya hu tuh. Kul hu Allahu ahad. Jadi ada hu tuh. Berzikir hu itu akan semata-mata wujud Allah yang mutlak,
Seolah-olah ia melihat dengan mata hatinya akan Allah Ta'ala yang tiada baginya warna dan tiada baginya tempat dan tiada baginya jisim dan tiada baginya misal dan pada suatu yang baharu. Apa yang dimaksud melihat tadi? Seolah-olah ia melihat dengan mata hatinya. Nah, apa yang dilihatnya? Nang dilihatnya adalah nang di awaknya tuh nang jadi kau berzikir itu siapa? Itu lihatnya kadainya bahwa itu kudrat Allah. Itu maksud melihat. Nang dipandangnya, nang berzikir itu kadainya itu nang dikehendaki melihat. Adalah kudrat dan iradat. Sifat mana itu hendaknya? Itu makam ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu dalilnya. Mun Allah Ta'ala jelas kada kau dilihat Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tapi yang dilihat apa? Sifatnya yang bekerja, yang berzikir, yang mengucapkan lisan itu kudrat Allah. Jadi hilang ini. Dan sugihnya dihadirkan di dalam hati pada ketika berzikir itu lahu illahu, yaitu tiada yang maujud hanya Allah Ta'ala, yakni dinafikan segala yang lain daripada Allah Ta'ala itu pada hatimu itu, dan diisbatkan semata-mata wujud Allah Ta'ala itu. Nah itu zikir mereka, ya kalimat la ilaha illallah itu maknanya. Mudah-mudahan kita berkat membaca teori mereka ini Allah memberikan anugerah. Jadi kita nang kada isi mursyid, ada guru pembimbing nih, apa nang nyaman berzikir. Apa nang nyaman nang sudah biasa diperbanyak, terutama imbah sembahyang 5 waktu. Khalwat kita ini kan sembahyang 5 waktu karena kita ini sibuk. Gunakan waktu ya untuk berzikir. Paling tidak salawat dan istighfar menurut Allah di dalam Al-Quran. Surah Al-Anfal. Nah itu kenapa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak menghukum mereka-mereka kalau engkau ya Rasulullah, kalau engkau ya Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Sekarang Nabi kita wujudnya kada ada. Lalu apa yang harus ada dalam hati kita? Pertama kita menghidupkan sunnahnya. Yang kedua memperbanyak membaca salawat. Itu aja lagi. Itu dalil Al-Quran yang diinformasikan oleh Allah. Imbah sembahyang paling sedikit 100, munkawas 1000. Nah ini kita mengorbankan waktu mujahadah kita. Kita berjuang melawan nafsu untuk menyebut Rasulullah, memuji Rasulullah. Yang kedua ayatnya itu juga sambungannya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah. Nah berarti dua nih. Nah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua kita banyak-banyak meminta ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala sembahyang. Kalau Rasulullah 70 kali atau 100 kali, kalau 70 berarti kita 700 atau 1000. Karena Rasulullah itu minta ampun dosanya kada ada mesti diminta ampun. Sidin dijamin kada berbuat dosa. Ini Rasulullah mencontohkan aja supaya umat ini mengikuti aku, dan aku ini dijamin sudah masih aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu barangkali yang bisa kita praktikkan setelah sembahyang 5 waktu. Sampai kan? Nah, sudah sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini betul-betul menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita mudah-mudahan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kau mempraktikkan. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa guru-guru kita dan dosa anak istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya.